Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisha Aulia. Saya Siti Aulia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Menganalisis biografi tokoh penyebaran Islam di berbagai wilayah Indonesia. Selamat menonton. Yang pertama, Syekh Abdurrauf As-Singkili. Bernama asli Abdurrauf Al-Fansuri yang lahir di kota Singkili. Beliau adalah orang pertama yang tarekat Syatariyah di Indonesia. Beliau berangkat ke tanah Arab untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Abdurrauf As-Singkili pernah bermukim ke Mekah dan ke Madinah. Abdurrauf As-Singkili memiliki sekitar 21 karya dalam bentuk kitab-kitab tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Dari banyak karya beliau ada satu yang menjadi karya terpenting, yaitu Umdat Al-Muhtajin. Buku ini terdiri dari 7 bab yang memuat tentang zikir, sifat Allah dan Rasul-Nya. Sekitar asal-usul ajaran mistik, pada pembahasan di bab terakhir, beliau menceritakan tentang riwayat hidupnya dan gurunya. Yang kedua, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Kalampayan karena dimakamkan di desa Kalampayan. Beliau diadopsi oleh Sultan Tahlilullah untuk dididik secara tuntas. Bahkan beliau dikirim ke Makkah dan Madinah untuk belajar di sana selama kurang lebih 30 tahun. Beliau dikirim ke Makkah dan Madinah untuk belajar di sana selama kurang lebih 30 tahun. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Bajun, sebagai sarana untuk mengikat perasaan dengan keluarga di tanah air. Langkah pertama yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjuri sekembalinya dari belajar di Tanah Suci adalah membina kader-kader ulama. Ia meminta kepada Sultan Tamijidillah sebidang tanah untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan. Di tempat itu dibangun rumah tinggal, ruang belajar, perpustakaan, serta asrama bagi para santri. Berkat perjuangan keras dan menantunya, akhirnya pusat pendidikan tersebut ramai dikunjungi para santri dari berbagai daerah. Tempat tersebut hingga saat ini dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar. Sebab, para santri yang belajar dilarang meninggalkan tempat tersebut tanpa izin. Muhammad Arsyad Al-Banjari juga aktif menulis buku di antara karyanya. Yang terbesar adalah kitab yang berjudul Sabilul Muhtadin atau Jalan Orang yang Mendapat Petunjuk. Karena keilmuan yang luar biasa, Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapat julukan Matahari Agama dari Banjar. Selanjutnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman dan Siti Aminah binti almarhum Kiai Haji Ibrahim. Ayah beliau adalah seorang khotib tetap Masjid Agung Yogyakarta. Adapun ibunya adalah putri dari penghulu besar di Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1869. Sebelum mendapat gelar Kiai Haji Ahmad Dahlan, nama yang diberikan orang tuanya adalah Muhammad Darwisi. Nama Ahmad Dahlan beliau peroleh dari salah satu gurunya di Semarang. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912. Pendirian organisasi ini dipengaruhi oleh gerakan tajdid, reformasi atau pembaruan pemikiran Islam yang dicetus oleh Muhammad bin Al-Wahhab di Arab Saudi, Muhammad Abduh, Muhammad Ar-Rasyid Ridho di Mesir, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, salah satu tindakan nyata yang dilakukan ialah memperbaiki arah kiblat. Dari yang awalnya lurus ke barat, kemudian dengan mengacu pada ilmu falak dibuat agak condong ke utara 22 derajat. Pembetulan arah kiblat ini dimulai dari Langgar Kidul Malik Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri dengan cara membuat garis syaf. Semenjak didirikan Muhammadiyah, banyak bergerak di bidang pendidikan. Selain giat memberikan pengajian pada ibu-ibu dan anak-anak, beliau juga memberikan berbagai sekolah. Gerakan mengembangkan bidang pendidikan itu terus berlangsung hingga saat ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada Jumat 23 Februari 1923 dan dimakamkan di makam Malik keluarganya di Karangkajen, Yogyakarta. Selanjutnya, Kiai Hasyim Asy'ari.
Kyai Hasyim Asy'ari lahir pada 10 April 1875. Ayah beliau bernama Kyai Asy'ari, pemimpin pesantren keras yang berada di selatan Jombang. Ibu beliau bernama Nyai Halimah. Kyai Hasyim Asy'ari memiliki garis keturunan baik dari Sultan Pajang atau Jaka Tingkir serta Raja Majapahit Brawijaya. Kyai Hasyim Asy'ari belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya, Kyai Usman, yang juga pemimpin pesantren Gedang Diwek, Jombang. Sejak usia 15 tahun, beliau berkenala nimba ilmu di berbagai pesantren, antara lain Probolinggo, Langitan Tuban, Kadamengan di Bangkalan, dan Silawan di Sidoarjo. Pada tahun 1899, sepulangnya dari Mekah, Kyai Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tugu Ireng yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad ke-20. Pada 31 Januari 1926, Kyai Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pemerakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU yang berarti kebangkitan ulama. Kyai Hasyim Asy'ari wafat pada 25 Juli 1947 atau bertepatan dengan 7 Ramadan 1366 Hijriah dan dimakamkan di Kopres Pondok Pesantren Tugu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Sekian materi yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.